Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Satu persatu afiliator atau influencer aplikasi binary option telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan trading bodong. Setelah Indra Kents, kini giliran Doni Salmanan. Sosok yang disebut-sebut sebagai Crazy Rich asal Bandung itu pun akan bernasib sama dengan Indra Kents karena polisi menjerat Doni dengan pasal berlapis yang ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Doni Salmanan sepertinya tak bisa lagi menikmati dan memamerkan kekayaannya di media sosial. Sebab sejak diperiksa perdana pada Selasa kemarin, sosok yang disebut-sebut sebagai Crazy Rich asal Bandung ini langsung ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan. Senasib dengan Indra Kents yang sudah lebih dulu ditahan, Doni juga dijerat hukuman berlapis yang ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Namun bedanya Doni terjerat kasus penipuan trading quotex bukan binomo. Mengapa yang bersangkutan nanti akan dilakukan penahanan, yaitu alasan subjektif dan objektif. Alasan subjektifnya adalah dikhawatirkan yang bersangkutan melarikan diri, dikhawatirkan mengulangi perbuatan kembali, dan dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. Tentu alasan objektifnya adalah, saya katakan tadi, ancaman di atas 5 tahun. Baik quotex maupun binomo, pada dasarnya punya skema yang sama. Afiliator atau influencer mendapat keuntungan dari setiap trader yang kalah atau mengalami kerugian. Untuk kasus Doni Salmanan, polisi menyebut ia mendapat keuntungan sekitar 80% dari kekalahan para membernya. Maka wajar saja bila polisi turut menjerat Doni dengan pasal sangkaan tindak pidana pencucian uang. Artinya, semua aliran dana yang diberikan dari yang bersangkutan, dari tersangka, kepada siapapun, apakah kepada keluarga atau kepada orang lain, pihak manapun, yang mana dana tersebut bersumber dari tindak pidana yang dia lakukan, maka akan dilakukan penyitaan oleh penyidik. Dengan jerat tindak pidana pencucian uang itu, Doni pun terancam dimiskinkan karena hasil kekayaan yang ia dapat selama ini diduga berasal dari tindakan ilegal. Untuk diketahui, selama ini pria kelahiran Oktober 1998 ini memang kerap memamerkan kemewahannya melalui konten-konten yang ia buat di media sosial miliknya. Mana nih Dede 100? Apa? Ini yang buat jamaah. Nih. Nah, sok yang udah kesana aja yang udah. Sok yang udah bubar. Tim Liputan Metro TV. Ya, selain menjerat afiliator, polisi sebetulnya juga punya tanggung jawab untuk menjerat siapa di balik platform binary option ini. Ya, betulkah ada kesulitan untuk menjerat mereka karena posisinya yang bermarkas di luar negeri? Kita akan mengulasnya bersama Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Gatot Repli Handoko, serta Guru Besar Manajemen UI sekaligus founder Rumah Perubahan, Profesor Renard Kasali. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak. Oke. Kita ke Pak Gatot terlebih dahulu. Pak Gatot, sebetulnya modus seperti apa yang dilakukan oleh Doni Salmanan dan Indra Kents sehingga kemudian banyak korban yang tergiur untuk ikut trading bodong ini? Baik Mbak, jadi seperti yang sudah disampaikan pada saat dilakukan rilis, itu kedua-duanya sama-sama melakukan kegiatan trading dengan melakukan flexing, sehingga masyarakat tergiur untuk masuk ke kelompok trading yang bersangkutan. Hanya bedanya kalau tadi disampaikan untuk saudara DS itu menggunakan akun Quitex, sedangkan saudara Ika itu menggunakan trading binomo. Demikian, Mbak. Pak Gatot, begini Pak. Jadi modusnya itu, penipuannya apakah di transaksi tradingnya itu sendiri atau bagaimana
Mas, kalau untuk yang saudara Ika di trading binomo itu, dia menawarkan keuntungan dengan dia membuat konten pada YouTube dan pada setiap desisi video edukasi trading yang diupload dan mengharapkan untuk masyarakat untuk ikut bergabung di binomo yang miliknya yang bersangkutan. Akun itu. Sedangkan untuk Doni Salmanan, ya, dia melakukan flexing dengan menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu sudah memamerkan kegiatan video bahwa yang bersangkutan menang. Dengan melakukan akun real, kemudian seakan-akan semua yang dikaitkan dengan trading pasar global itu dia menang. Padahal tidak. Padahal yang di akun itu adalah demo yang dia buat sendiri, seakan-akan real. Itu perbedaannya, Mas. Keuntungannya kalau di tempatnya Witek itu mendapat keuntungan 80%. Apabila kalah, pemain nanti mendapatkan 20%. Itu perbedaannya antara menebak harga produk investasi begitu ya Pak Gatot ya? Betul sekali, Mas. Baik, Prof. Renal tadi Pak Gatot mengatakan modus dari keduanya adalah flexing untuk meyakinkan masyarakat untuk melakukan trading bodong. Tapi kenapa kemudian flexing ini menjadi strategi marketing yang efektif sepertinya untuk meyakinkan publik? Ya, sebetulnya ini juga ada persoalan dalam masyarakat kita. Sejak munculnya namanya era motivator itu, banyak yang mengajarkan cara cepat menjadi kaya dan seakan-akan kaya mudah. Dan mereka kemudian muncul sebagai orang-orang yang menunjukkan kayanya mudah, tetapi motifnya adalah sebetulnya untuk mengumpulkan uang dari masyarakat dan kemudian tidak memberikan janji seperti yang diberikan tadi. Flexing itu memamerkan kekayaannya, terus orang lain dikatakan bisa juga seperti mereka. Dan ternyata kemudian mereka sebetulnya membuat sebuah algoritma atau menciptakan suatu sistem yang tidak diketahui oleh publik dan kemudian menangnya sebagian besar ke mereka. Nanti bisa kelihatan dari nilai yang terakumulasi di mereka berapa. Dan sekarang kita menyaksikan masyarakat ini mengalami banyak sekali kerugian. Dan masyarakat memang saat ini sedang belajar dunia baru. Dunia baru ini belum dikenal. Dan dunia baru ini sekarang kaya dengan teknik yang disebut dengan pump and dump. Masyarakat kita menyebut pong-pong begitu ya. Dipong-pong, jadi dipompa naik ke atas, kemudian setelah itu dibanting harganya. Orang dikasih iming-iming seakan-akan untung, tetapi kemudian setelah itu orang taruh duitnya lebih banyak lagi dan kemudian diambil dan akhirnya kayanya sepihak. Kalau judi saja misalnya masih 50-50 begitu ya. Kadang orang menang, kadang orang kalah, tapi ini dari informasi yang beredar di masyarakat semuanya menderita kerugian dan yang menang mereka sehingga kita bisa melihat pantas mereka uangnya gampang sekali dibuang-buang dan kalaupun memberikan bantuan seperti ini tujuannya untuk menciptakan konten menunjukkan bahwa mereka orang baik. Itu aktivitas flexingnya itu bagian dari flexing ya. Prof, artinya betul. Terlepas dari konsep trading binary option ini, kalau tanpa ada aktivitas flexing bagaimana? Tanpa aktivitas flexing mungkin tidak laku. Begitu karena mereka sudah mempelajari bahwa algoritmanya yang memungkinkan dan orang senang itu memang adalah cara mudah dapat uang. Di tengah pandemi orang sedang mengalami depres, berat hidup, cari pendapatan susah, ada cara gampang. Sekarang kita taruh uang di bank aja hanya dapat 2-5%, 2-4%. Kan berat sekali. Ini menjanjikan bisa punya mobil Tesla, bisa membeli Ferrari, bisa punya rumah mewah. Apa masyarakat tidak tergiur begitu? Terutama yang kurang pengalaman, sangat tergiur mereka. Ya, kalau tapi sejak pakai tahun lalu cara yang rasional nggak bisa, itu nggak mempan itu. Oke, Karena Prof, pemahamannya soal investasi yang sehat belum ada begitu ya. Oke, sejak tahun lalu sebetulnya platform binary sejak tahun lalu sebetulnya platform binary option ini sudah ada kemudian yang diblokir namun kemudian tetap muncul. Artinya kan masih ada supply and demand seperti itu.
Ya, jadi ini tidak bisa sebetulnya otoritas itu hanya melarang saja, tidak bisa. Memang harus bekerja sama dengan kepolisian dan harus cepat bertindak untuk melindungi masyarakat. Karena teknologi ini gampang dijebol, mereka bisa bikin lagi, mereka bisa menggunakan VPN, mereka bisa mengganti nama dan lain sebagainya. Jadi memang dalam dunia baru ini otoritas dengan kepolisian harus bahu-membahu dan cepat bergerak begitu ya. Karena sekarang ada lagi yang lebih berbahaya lagi, yaitu cryptocurrency ini, kripto. Ya, strateginya sama dan banyak orang yang tidak sadar dan jumlahnya 11,5 juta, tetapi kerugiannya dugaan saya sangat besar sekali. Ya, oke. Baik, saya ingin kembali ke Pak Gatot. Jadi dari dua tersangka ini sebenarnya aktivitas instrumen trading binary option itu ada atau tidak? Nanti dijawab di segmen berikutnya, Pak Gatot. Tetap bersama kami di Prime News. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan. Saya ingin ke Pak Gatot. Pak Gatot, jadi sebenarnya siapa di balik aktivitas trading binary option, baik itu Quotex atau Binomo ini? Benar ada aktivitasnya atau tidak, Pak? Kalau aktivitasnya dari penyidik itu masih mendalami. Memang untuk algoritma ini memang ada. Nah, dari data yang penyidik miliki, itu memang servernya berada di luar negeri. Oleh sebab itu, untuk tingkat lokal di sini, mereka menggunakan sarana afiliator itu. Jadi status Indra Kents dan Doni Salmanan ini hanya kaki tangannya begitu, Pak? Makanya istilahnya itu afiliator begitu, Pak? Ya, betul, Mas. Oke, pemilik di balik binary option ini ada di luar negeri. Apakah kemudian polisi sudah menelusuri sampai detail dari mana kemudian ini dioperasikan? Apakah masuk di negara-negara tax haven yang disebut tax haven atau seperti apa, Pak Gatot? Yang jelas, Mbak, penyidik saat ini masih mendalami. Nanti apabila ada update, kami akan lakukan rilis lagi. Ya. Yang jelas mereka ini bukan seorang diri ya, Pak ya? Menurut kacamata penyidik seperti itu. Oke, Pak, untuk hasil dari tracing asetnya sendiri seperti apa yang telah dilakukan oleh polisi? Baik, Pak. Jadi tadi sudah disampaikan untuk khusus si Ika, itu tadi sudah kami sampaikan ada beberapa bukti transfer, rekap deposit, penarikan di Binomo, kemudian video, 1 unit mobil, ada juga yang sama halnya dengan saudara DS. Ya, itu juga kami terus melakukan koordinasi dengan PPATK dan tidak kemungkinan nanti ada beberapa aset lagi yang akan dilakukan penyitaan oleh penyidik. Ya, Pak Gatot, uang investasi ini masuk ke rekening pribadi kah? Betul, masuk ke rekening pribadi yang bersangkutan keduanya. Oke, baik, kita ke Prof. Renal. Prof. Renal, dampak dari flexing ternyata berujung pada pidana, tapi bagaimana kemudian meyakinkan masyarakat ataupun membuka mata masyarakat bahwa tidak ada investasi yang hasilnya instan ataupun dalam hal investasi tidak ada yang instan? Ya, ini sebetulnya di OJK itu kan ada untuk edukasi masyarakat. Tetapi yang menarik adalah hal-hal seperti ini ternyata perizinannya adanya di Kementerian Perdagangan, di Bapepti. Jadi ini menyangkut soal namanya trading. Nah, kalau trading, waktu saya dengar terdakwa atau tersangka ini ya, saya dengar mereka bisnisnya apa? Trading. Pikiran saya tuh mereka ekspor impor begitu, kaya raya dari ekspor impor, dan itu memang subjek dari Kementerian Perdagangan. Tetapi kalau bicara tentang keuangan itu adanya di OJK. Jadi saya kira benang kusut ini juga harus kita benahi di mana ini adanya. Nah, kemudian siapa yang berperan melakukan edukasi kepada masyarakat? Edukasi, penindakan,
tindakan, kemudian upaya-upaya untuk membuat masyarakat mengerti. Tapi dalam jangka panjang, karena ini terjadi puluhan tahun dan terus sampai sekarang, maka sudah saatnya kita harus mengajarkan anak-anak kita tentang uang dan resiko. Kita perlu ajarkan bahwa hidup ini ada persoalan dalam uang dan ada risiko. Hari ini saya sangat khawatir terhadap masalah psikologis anak-anak muda yang mengalami, istilah anak muda itu namanya quarter life crisis. Jadi mereka cemas karena melihat orang-orang seperti ini yang melakukan flexing usia belum 25 tahun sudah punya rumah mewah, tadi nilainya 50 miliar dan sebagainya. Dan itu kecemasan itu sangat mengganggu dan coba lihat percakapan anak muda sekarang ini. Mereka butuh self reward dan lain sebagainya. Jadi saya kira tinggi ini ada Prof. persoalan Renaud, besar. Ya. Edukasinya harus dimulai dari mana dulu, Prof? Kalau bicara ini persoalan sudah jangka panjang, memang harus dimulai dari anak-anak. Orang tua harus menangkal masa depan mereka dari ancaman-ancaman flexing seperti ini. Flexing ini akan menjadi persoalan di peradaban abad 21 dan akan jalan terus. Karena setiap manusia sekarang sudah hidup dalam peradaban sosial media dan semua orang punya panggung. Semua orang bisa bikin panggung tanpa harus ada editornya. Kalau dulu kan era media massa, saya tidak akan bisa tampil di Metro TV kalau tidak berdasarkan seleksi dari editor di sini yang mempelajari orang ini siapa. Tetapi sekarang semua orang bisa menciptakan sendiri dan daya tariknya adalah flexing. Flexing ini sangat menarik sekali. Dengan TikTok hanya berapa detik orang sudah bisa melihat begitu, dan followernya ternyata gila sekali. Baik, Prof. Renaud, Pak Gatot, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita tentu berharap ada kejelasan lebih dini lagi, lebih cepat lagi untuk mengantisipasi, karena ini juga ada fungsi edukasi sambil menjalankan perannya fungsi penyidikan di teman-teman di Bareskrim Polri. Terima kasih, selamat malam.